Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Mishkat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Riwayat Bukhari Mishkat. Menurut sebagian besar ulama, 10 malam terakhir itu dimulai pada malam yang ke-21. Dan secara umum itu terdiri dari 29 hari atau 30 hari. Sesuai dengan perhitungan dalam hadis di atas, maka pencarian Lailatul Qadar hendaknya pada malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Jika satu bulan terdiri dari 29 hari, maka inilah yang disebut dengan 10 hari yang terakhir. Namun Ibnu Hazm berpendapat bahwa perkataan asyra yang digunakan dalam hadis ini maksudnya adalah 10. Jadi, bila bulan Ramadan itu berjumlah 30 hari, maka hitungan Lailatul Qadar adalah seperti tadi. Tapi jika bulan itu berjumlah 29 hari, maka 10 hari yang terakhir itu dimulai dari malam yang ke-20. Dengan demikian, yang disebut malam-malam ganjil itu adalah pada malam yang ke-20, 22, 24, 26, dan 28. Tapi semuanya menyetujui bahwa ketika Rasulullah SAW mencari Lailatul Qadar, beliau beriktikaf dimulai pada malam yang ke-21 Ramadan. Berdasarkan hal ini, para ulama berpendapat bahwa kemungkinan Lailatul Qadar itu kemungkinan besar Lailatul Qadar dalam malam yang ganjil itu lebih sesuai. Walaupun ada kemungkinan di malam-malam yang lainnya juga. Sedangkan didapati Lailatul Qadar berdasarkan dua pendapat di atas, akan mungkin apabila kita setiap malam terus berjaga-jaga dari malam yang ke-20 hingga malam Idul Fitri. Dan terus berpikir untuk memperoleh Lailatul Qadar. 10 atau 11 hari bukanlah sesuatu yang sulit bagi orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar dan mengharapkan pahala di dalamnya. Hadis yang kelima, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qol kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbiruna bilailil qadr fatalaha rajulani minal muslimin faqala kharajatul ukhbirakum bilailatil qadr fatalaha fulan wa fulanun warupi'at wa asa ayyakuna khairul lakum faltamisuha pittasi'ah was-sabi'ah wal khamisah. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu ketika Rasulullah SAW keluar untuk memberitahu kami mengenai Lailatul Qadar. Tetapi sayang, waktu itu terjadi pertengkaran di antara dua orang Islam. Setelah itu, Rasulullah SAW bersabda, aku keluar untuk memberitahu kapan munculnya Lailatul Qadar. Tetapi sayang, si fulan dan si fulan saling mencaci, sehingga penentuan mengenainya telah diangkat. Barangkali hal itu lebih baik bagi kalian. Maka carilah pada malam yang ke-9, ke-7, dan ke-5. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW keluar untuk memberitahu kami mengenai Lailatul Qadar. Tapi sayang, waktu itu terjadi pertengkaran di antara dua orang Islam. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, aku keluar untuk memberitahu kapan munculnya Lailatul Qadar. Tapi sayang si fulan dan si fulan saling mencaci, sehingga penentuan mengenainya telah diangkat. Barangkali hal itu lebih baik bagi kalian. Maka carilah pada malam yang ke-9, ke-7, dan ke-5. Dalam hadis ini mengandung 3 hal yang penting diperhatikan. Pertama, yang paling penting adalah mengenai pertengkaran yang merupakan sesuatu yang sangat buruk, sehingga penentuan mengenai Lailatul Qadar telah diangkat karenanya. Bahkan bukan hanya itu, pertengkaran pun merupakan penyebab terhalangnya keberkahan selama-lamanya. Suatu ketika, Rasulullah SAW bertanya kepada seorang sahabat, maukah kamu aku beritahukan suatu amalan yang lebih baik daripada sholat, puasa, dan sedekah? Sahabat menjawab, beritahukanlah kami. Rasulullah SAW menjawab, menjalin hubungan baik di antara sesama adalah amalan yang paling mulia. Dan pertengkaran di antara sesama adalah pengikisan terhadap agama seperti pisau cukur mencukur bersih rambut seketika. Begitu juga dengan sebab pertengkaran di antara sesama
maka akan habis. Begitu juga dengan pertengkaran sesama, maka agama akan habis. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak beragama? Padahal banyak orang Islam yang biasa bertasbih dengan panjang-panjang, tertimpa musibah pertengkaran pada setiap waktu. Pertama, hendaklah dipikirkan hadis Rasulullah SAW ini. Kemudian kita pikirkan agama ini karena banyak orang yang belum mendapat taufik untuk mengalah demi perdamaian. Dalam bab pertama telah diterangkan adab-adab puasa. Di situ Rasulullah SAW telah menerangkan bahwa riba yang paling buruk dan kotor adalah merusak nama baik orang lain. Namun di saat kita berada dalam pertengkaran yang memuncak, sama sekali tidak mempedulikan kehormatan orang lain dan tidak menyadari tentang firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya yang benar mengenai masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum." Dan janganlah saling menghujat di antara kalian, karena dengan hal itu akan hilanglah kehormatan dan kekuatan kamu. Al-Anfal ayat 46. Mereka yang setiap saat senantiasa berpikir untuk menjatuhkan kehormatan orang lain, hendaknya kini duduk menyendiri sambil merenung betapa dia sedang merugikan dirinya sendiri dan betapa hinanya dia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan-perbuatannya yang kotor dan tercela itu, sehingga nampaklah kehinaan dirinya di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memutuskan tali silaturahim dengan saudaranya yang muslim lebih dari 3 hari, kemudian dia mati dalam keadaan demikian, maka dia langsung masuk neraka. Barang siapa memutuskan tali silaturahim dengan saudaranya yang muslim lebih dari 3 hari, kemudian dia mati dalam keadaan demikian, maka ia akan langsung masuk neraka. Dalam sebuah hadis lain dikatakan, pada hari Senin dan hari Kamis, amalan-amalan manusia akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selain orang musyrik, dosa-dosa mereka senantiasa diampuni. Selain orang musyrik, dosa-dosa mereka senantiasa diampuni, kecuali dosa 2 orang yang saling bertengkar. Mengenai ampunan bagi Allah, mengenai ampunan bagi mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tangguhkan pengampunan untuk mereka sehingga sampai mereka berdamai. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa setiap hari Senin dan hari Kamis, amalan-amalan manusia akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu, orang yang bertaubat, maka taubatnya akan diterima, dan orang yang meminta ampun, maka akan diampuni, kecuali orang-orang yang bertengkar satu sama lain. Mereka akan dibiarkan dalam keadaan demikian. Dalam hadis yang lain dikatakan, pada malam yang ke-14 bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, rahmat Allah Subhanahu wa taala tertuju kepada setiap makhluknya, dan seluruh manusia akan diampuni kecuali kepada 2 orang. Pertama, orang kafir. Kedua, orang yang menyimpan dendam dalam hatinya kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang sholat mereka tidak akan diangkat di atas kepala mereka untuk diterima walaupun sejengkal. Di antaranya adalah orang yang bertengkar satu sama lain. Hadis-hadis tersebut sebenarnya telah keluar dari topik pembicaraan dalam bab ini. Tapi saya sengaja menulisnya karena perbuatan yang kotor itu bukan hanya dilakukan oleh masyarakat awam saja. Bahkan masyarakat yang dianggap mulia dan kalangan orang beragama juga terkena penyakit ini. Baik di majelis-majelis mereka, di perkumpulan-perkumpulan, dan ceramah-ceramah mereka. Hanya kepada Allah lah tempat mengadu dan meminta pertolongan. Namun perlu diketahui, semua ini adalah berkenaan dengan permusuhan atau pertengkaran yang bersifat duniawi. Bila karena kefasikan seseorang atau karena melindungi suatu urusan agama, maka meninggalkan hubungan dengannya dibolehkan. Suatu ketika, Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Maka anaknya mengucapkan suatu kalimat yang berbentuk kritikan kepada hadis itu. Maka dengan sebab itu, ia tidak berbicara dengan anaknya sampai ia mati. Masih banyak kisah seperti itu yang terjadi dalam kehidupan para sahabat. Namun Allah SWT maha mengetahui dan maha melihat. Juga maha tahu keadaan qalb manusia. Siapakah di antara mereka yang memutuskan hubungan karena agama, dan siapakah yang memutuskannya karena membela kehormatan, kebanggaan, dan kebesaran dirinya. Karena setiap orang bisa beralasan bahwa dendam dan kebenciannya semata-mata karena agama. Hal kedua yang perlu diperhatikan dari hadis di atas adalah hendaknya dia merasa ridho, menerima, dan menyerah di hadapan hikmah ilahi, yakni
Walaupun pencabutan ketentuan Lailatul Qadar merupakan hikmah daripada Allah yang di dalamnya terdapat kebaikan yang begitu besar. Namun karena semua ini datang dari Allah, maka Rasulullah SAW bersabda, mudah-mudahan hal ini adalah yang terbaik bagi kalian. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat berharga dan penting untuk direnungkan. Betapa murahnya Allah kepada hambanya dalam setiap waktu. Walaupun hambanya itu tertimpa musibah karena perbuatan dosanya, namun setelah diberi sedikit peringatan, kemurahan Allah akan meliputinya. Dan musibah itu sendiri juga menjadi sebab bagi kebaikan yang besar. Karena bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang sulit. Para ulama menyebutkan kebaikan mengenai dirahasiakannya Lailatul Qadar. Pertama, bila saat Lailatul Qadar itu ditetapkan, maka orang-orang yang mempunyai kebiasaan buruk akan meninggalkan sama sekali malam-malam yang lain. Maka dengan diangkatnya ketetapan ini, orang akan mengira mungkin hari ini adalah Lailatul Qadar, sehingga orang-orang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk akan memperoleh taufik untuk beribadah di malam-malam yang lainnya. Yang kedua, banyak di antara kita yang tidak dapat mengelak dari perbuatan maksiat. Betapa bahayanya dan malangnya mereka jika mereka mengetahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar, sedangkan mereka masih berani melakukan dosa dan maksiat. Suatu ketika, Rasulullah SAW memasuki masjid. Terlihat seorang sahabat sedang tidur. Beliau berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, bangunkanlah dia supaya dia dapat berwudu. Sedang Ali pun membangunkannya. Kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, engkau selalu bersegera dalam melakukan kebaikan. Mengapa tidak engkau saja yang membangunkannya? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, aku khawatir orang ini akan mengingkari suruhanku. Sedangkan mengingkari suruhanku adalah kufur. Jika ia menolak suruhanmu, ia tidak akan menjadi kufur. Begitu juga Allah SWT dengan rahmatnya tidak menginginkan seorang Islam yang telah mengetahui tepatnya saat Lailatul Qadar tapi masih berani berbuat dosa. Yang ketiga, bila saat Lailatul Qadar itu ditentukan waktunya dan kebetulan terlewati oleh seseorang, maka kemungkinan dia akan meninggalkan ibadah di malam-malam lainnya dengan alasan sudah terlanjur dan sebagainya. Padahal orang itu hendaknya meluangkan paling sedikit semalam atau 2 malam atau 2 malam penuh pada bulan Ramadan untuk beribadah. Yang keempat, sebanyak mana malam-malam itu digunakan untuk mencari Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan pahala tersendiri dalam setiap malam itu. Kelima, Allah SWT membanggakan kepada malaikat mengenai ibadah pada bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh hambanya, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis sebelumnya. Maka dalam hal ini, kesempatan untuk berbangga akan lebih bertambah. Karena di dalam ketidaktahuan hambanya tentang Lailatul Qadar dan perkiraan-perkiraan mereka mengenainya, mereka tetap berjaga-jaga di sepanjang malam-malam Ramadan dan menyibukkan dirinya dengan ibadah. Bila dibalik ketidaktahuan mengenai Lailatul Qadar, mereka begitu berusaha untuk mendapatkannya. Maka bagaimana halnya bila mereka diberitahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Di samping itu masih banyak terdapat kebaikan yang disembunyikan oleh Allah SWT mengenai Lailatul Qadar. Sudah menjadi kebiasaan Allah SWT menyembunyikan hal-hal yang sangat penting. Seperti Ismul A'zam, satu saat khusus pada hari Jumat yang merupakan saat mustajabnya doa. Dan masih banyak hal-hal penting lainnya yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita baca, kita dengar, menjadikan iktibar, niat mengamalkan, niat menyampaikan. Kita turun tasbih majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.